Konsultasi publik tol Kediri Tulungagung diadakan serentak di 2 kabupaten, bertujuan untuk segera mendapatkan penlok dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di Tulungagung diadakan secara terbuka, sedangkan di Kota Kediri diadakan secara tertutup. Assalamualaikum semuanya. Kembali dilakukannya konsultasi publik tol Kediri Tulungagung supaya penlok segera turun. Setidaknya diikuti 2098 warga terdampak yang dilakukan di 3 lokasi dalam 2 hari. Dan berikut ini informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Realisasi proyek nasional jalan tol sebagai bagian dari pendukung Bandara Kediri memang berisiko hilangnya hak tanah milik warga. Namun demi kepentingan yang lebih besar, ternyata tidak ada satupun warga Tulungagung yang melontarkan penolakan atas dampak dari proyek besar tersebut. Hal itu terlihat ketika Pemrakarsa Tol Kediri Tulungagung menggelar tahapan konsultasi publik pada Rabu 14 Desember 2022 lalu. Tahapan ini bertujuan untuk mencapai kesepahaman dan kesepakatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ada 1067 warga terdampak yang dilibatkan dalam konsultasi publik ini. Untuk warga Kecamatan Karangrejo, konsultasi publik dilaksanakan di Hotel Crow Victoria karena jumlah warganya lebih banyak. Sedangkan warga Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Tulungagung, dan Kecamatan Kauman dilaksanakan di Hotel Logika. Ketua Tim Pengadaan Tanah Tol Kediri Tulungagung, Zulfawardi mengatakan, konsultasi publik ini tahapan untuk mendapatkan perizinan penetapan lokasi. Masih 2 tahapan lagi yang akan melibatkan warga terdampak. Setelah ini akan ada tim appraisal untuk melakukan penilaian dengan hasil nilai penggantian wajar. Hasil ini akan diteruskan dengan penyampaian informasi ke warga terdampak dalam musyawarah harga. Paling lambat 7 hari kemudian, warga terdampak dikumpulkan untuk melakukan pembayaran lewat perbankan dengan membawa bukti atas hak tanah. Saat pengadaan nanti, kemungkinan jumlah warga terdampak akan bertambah. Jadi jumlah pastinya akan diketahui saat pembayaran. Dari data sementara, Tol Kediri Tulungagung ini akan menggunakan 5.158 bidang tanah di Kabupaten Tulungagung. Dari jumlah ini, 70% adalah tanah milik masyarakat, sedangkan sisanya adalah tanah milik perhutani, tanah kas desa, tanah wakaf, aset Pemkab Tulungagung, dan aset pemerintah Provinsi Jawa Timur. Proses pembebasan tanah ini ditargetkan selesai pada akhir 2023. Dari lahan yang akan dipakai Tol Kediri Tulungagung ini ada lahan sawah yang dilindungi atau LSD. Lahan ini bisa digunakan untuk kepentingan umum, namun harus diganti dengan sawah baru. Pihak terkait akan menggantikan LSD sesuai ketentuan. Nanti pemerintah kabupaten yang akan mencari lahan penggantinya. Sementara Sekda Kabupaten Tulungagung, Sukaji mengatakan, pada dasarnya masyarakat sudah setuju. Sejauh ini tidak ada penolakan proyek Tol Kediri Tulungagung, namun ada warga yang belum mendapat penjelasan karena belum mendapat sosialisasi. Setelah diterangkan, mereka juga mengerti. Sampai saat ini tidak ada masalah yang disampaikan warga. Setelah uji publik ini selesai, maka tahap selanjutnya adalah penetapan lokasi. Wewenang penetapan lokasi ini ada di tangan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Terkait dengan berapa nominal yang diterima warga sebagai ganti rugi warga, masih menunggu appraisalnya. Yang jelas pemerintah dari tim yang ditunjuk pasti sudah punya standar perhitungan umum. Pada hari berikutnya, pada Kamis 15 Desember 2022,
ratusan warga terdampak pembangunan jalan tol di Kota Kediri juga mengikuti konsultasi publik yang digelar dengan tim pengadaan tanah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan konsultasi publik yang berlangsung di Hotel Grand Surya sendiri berlangsung tertutup untuk awak media. Salah satu peserta yang hadir pada kegiatan konsultasi publik menjelaskan materi yang disampaikan masih seputar rencana pembangunan jalan tol yang melintas di tengah Kota Kediri. Materinya masih sekitar sosialisasi, belum sampai penyampaian nilai ganti rugi tanah terdampak. Meski banyak pertanyaan yang disampaikan oleh warga terdampak, kegiatan sosialisasi berlangsung lancar dan kondusif. Sosialisasi berlangsung diikuti warga terdampak dengan tim pelaksana pengadaan tanah dan pihak pelaksana pembangunan jalan tol. Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Kota Kediri mengkritik pihak tim pengadaan tanah yang masih belum membuka titik lokasi yang terdampak pembangunan jalan tol. Apalagi di antara lahan terdampak, ada puluhan bidang tanah aset milik pemerintah Kota Kediri yang terkena pembangunan jalan tol. Diperkirakan sekitar 1031 warga Kota Kediri terdampak pembangunan tol Kediri-Tulungagung. Warga terdampak tersebar di Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota Kediri, Kelurahan Bujel, Sukorame, Pojok, Rican, Gayam, Ngampet, dan Kelurahan atau Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Sebelumnya, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menjelaskan pembangunan jalan tol masuk dalam proyek strategis nasional. Masyarakat bisa langsung menanyakan mengenai pembangunan jalan tol ini kepada pemerintah. Warga diimbau tidak perlu terburu-buru karena masih akan ada 2 kali konsultasi publik yang akan diadakan sebelum menerima pembayaran ganti rugi. Jadi setidaknya ikuti terus perkembangannya untuk mengetahui tahapan apa selanjutnya. Dan jika ada yang belum difahami, bisa ditanyakan kepada Pemdes setempat. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.